Selamat malam saudara sekalian. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami, umat-Mu pada saat ini di dalam satu persekutuan ibadah keluarga. Karena itu Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan semuanya. Biarlah boleh jadi menurut kuasa Allah di dalam penyertaan dan pengempelaan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh beribadah dengan tenang dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa yang kami bawa kepadamu, kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya,
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikian Mazmur berbalasan kita. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anakku, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam baca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpinan dan bimbingan-Mu ketika kami akan membaca firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kepercayaan kami terhadap Engkau tidak sia-sia. Tenangkan hati dan pikiran kami, hanya suara Tuhan yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat 4 hingga 10. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 hingga 10 berbunyi demikian. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah
Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan perikop di atas yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul ayatnya pasal 16 ayat 4 ke 10 sampai ke 10 di atas merupakan pengalaman iman yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam misi perjalanan pelayanan mereka. Yang pertama, bahwa sunat itu tidak menyelamatkan. Ya. Yang menjadi persoalan dalam jemaat itu masih mempertahankan ajaran Yahudi, yaitu bahwa sunat adalah salah satu sarana keselamatan bagi mereka. Kemudian orang Yunani bilang bahwa sunat itu tidak menyelamatkan. Nah, itulah yang menjadi pertikaian antara mereka. Sunat atau tidak sunat itu yang menjadi masalah di sana. Sehingga diadakannya suatu persidangan. Dalam persidangan di Yerusalem ditetapkan bahwa sunat tidak menyelamatkan. Kenapa umat Yahudi tetap memperlakukan hal tersebut? Ya. Kenapa tetap percaya bahwa sunat itu menyelamatkan? Ya. Ternyata karena hal itu adalah suatu tradisi yang turun-menurun. Tradisi yang sudah dari nenek moyangnya. Tetapi hakikatnya bahwa sunat itu tidak menyelamatkan. Itulah yang disampaikan penegasan Rasul Paulus hasil keputusannya kepada jemaat yang ada di sana. Yang kedua, pertanyaan pelayanan Paulus dan Silas ini dipimpin oleh Allah dan sesuai kehendaknya.
Apa buktinya? Pada ayat 6 dan 7, ayat 6 dan 7 dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas mendengar apa yang dikatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-9 dan 10, Allah mengendaki mereka pergi ke Makedonia yang terletak di benua Eropa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa keinginan Paulus dan Silas pergi ke Asia, tetapi Allah menghendaki ke Makedonia. Paulus dan Silas adalah orang yang patuh pada apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga Paulus dan Silas melakukan pelayanan ke Makedonia. Dan telah terbukti bahwa di sana dari buah ketaatan Paulus dan Silas ketika melakukan pelayanan di Eropa, perkembangan orang-orang percaya, perkembangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Eropa justru sangat-sangat pesat. Itulah buah dari ketaatan dari Rasul Paulus bersama Silas. Yang ketiga, pada ayat ke-10 ada kalimat di sana, segeralah. Ya. Pada ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Apa kata Tuhan? Paulus siap melakukan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Paulus siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayan firman Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia tidak memandang situasi apapun. Dia harus berangkat. Dan Paulus yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka berdua dalam pelayanan pekabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau diperdebatkan, sunat bukan untuk menyelamatkan atau tidak, banyak orang Kristen yang melakukan sunat, tapi bukan untuk syarat keselamatan, tapi untuk kesehatan. Ya. Jadi kita udah tahu Bapak Ibu, jangan salah paham. Jadi kalau ada orang sunat, orang percaya sunat bukan berarti supaya selamat. Ya. Jangan salah pemahamannya. Ya. Bahwa sunat adalah bagi kita adalah tidak menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berfokus yang sifatnya rutinitas. Artinya
Kadang-kadang kita hampir salah pemahaman. Kalau kita berpikir rajin ke gereja, pasti selamat. Padahal sebenarnya hakikatnya jiwa, hakikatnya dari ibadah itu yang harus dipahami dengan benar-benar. Kalau ke gereja beribadah hanya duduk, melamun, hanya ikut-ikutan, percuma juga. Kadang orang berpikir bahwa hanya percaya dan tidak melakukan kehendaknya pasti selamat. Tentunya tidak. Itu salah besar. Tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah ketika orang percaya kepada Yesus dan harus melakukan kehendaknya, itu baru Allah berkenan. Belajar dari Paulus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, Paulus dan Silas siap melakukannya. Kembali belajar dari Paulus lagi dan Silas, bahwa hidup adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup ya sekedar hidup, ya, tidak ada tujuan, kemana, ya, tidak mengerti apa itu artinya hidup. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melewati pandemik COVID-19 hingga saat ini adalah suatu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan tentunya. Yang itu harus kita sadari. Kita sekeluarga diberi kesehatan dan diberi kecukupan kebutuhan hidup karena ada Tuhan. Bapak, Ibu, mari melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kita memahami bersama-sama bahwa kita ada dan diberi hidup oleh Tuhan hanya untuk memuliakan namanya. Bapak, Ibu masih ingat ada syair dan lagu, sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Ya. Semua anak-anak juga bisa, apalagi yang Bapak Ibu yang suka nyanyi. Ya. Lagunya begini, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Suaranya merdu ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan biarkan hidup ini melewati begitu saja. Mumpung masih ada waktu, mari Bapak, Ibu, dan saudara kita, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya dalam situasi baik, senang maupun susah.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami Khalik langit bumi, laut beserta isinya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang kami kenal di dalam diri Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mengingatkan kepada kami dengan firman-Mu, supaya kami tetap semangat di dalam pelayanan. Apa yang dikehendaki Tuhan kita harus lakukan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari Paulus dan Silas. Ketika Tuhan mengendaki Paulus harus pergi ke Makedonia, mereka harus
ke sana. Dan mereka menurutinya. Hendaklah ajaran-ajaran itu Tuhan boleh diterapkan di dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa pemerintahan Indonesia agar dapat menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati, Tuhan beri kecerdasan, Tuhan beri hikmah, sehingga di dalam memimpin bangsa ini, dalam mengatasi COVID-19, boleh berjalan dengan baik. Varian-varian yang akan datang yang disebut orang-orang banyak, biarlah berlalu dari kita karena pertolongan Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami boleh bersuka cita jauh dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kekuatan dan kesehatan kepada para medis. Bapak juga jangan tinggalkan mereka, beri kesehatan para medis, beri kekuatan, beri akal budi, sehingga apa yang dilakukan dalam tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan terpapar COVID-19 serta rumah sakit di mana dirawat. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati setiap rumah sakit yang ditempati. Berkati seisinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk presbiter, jemaat pelayan di tengah jemaat GPIB Patmos Tangerang. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada seluruh presbiter yang ada. Semangat dalam melayani Engkau, semangat untuk memuji nama-Mu, semangat beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa para lanjut usia, Tuhan hendaklah senantiasa membimbing, memberi kekuatan dan kesehatan kepada para lanjut usia di GBB Patmos khususnya. Tuhan yang menggandengnya, Tuhan menggendongnya ketika mereka sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat sektor 1 hingga 6. Kiranya Tuhan memberkati keluarga masing-masing, baik di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, di dalam pelayanan, di dalam mencari rezeki atau berkat. Biarlah tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan jemaat kami. Kiranya Tuhan juga menjauhkan kami dari COVID-19. Engkau singkirkan jauh-jauh dari jemaat kami Bapa, sehingga kami boleh merasakan seluruhnya suatu kesehatan yang asalnya dari Engkau, perlindungan asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Serta dengarlah nas Alkitab melalui Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan Tuhan memberi, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, sambut dan terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Berkumandang suara dari sabara, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlalang. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlalang. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlalang. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlalang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sembah, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlalang. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlalang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.